Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Channel Dukun Mobil Nono. Nah, kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang kecil-kecilan atau pengetahuan yang receh ya sebenarnya. Ini receh banget karena kita hanya membahas tutup radiator dan reservoir pada mobil. Ini reservoir punyanya Isuzu Panther dan ini adalah selangnya. Ini nanti akan kita jelaskan secara detail. Karena kemarin itu kita baru saja dapat pasien yang baru saja turun mesin tapi temperaturnya katanya panas, terus air radiatornya itu meluap di penampungan atau di reservoir ini. Nah, di reservoir ini. Terus mobil itu dikonsultasikan ke tukang radiator, katanya itu masalahnya pada mesinnya. Terus dikonsultasikan lagi ke tukang AC, katanya itu juga mesinnya. Terus pemiliknya telepon ke saya. Kalau untuk menganalisa masalah itu sebaiknya dibawa saja ke saya karena mobil tersebut adalah bekas kerjaan saya. Jadi kalau nggak beres ya dibawa lagi ke saya, harusnya kan begitu. Jadi terus akhirnya saya analisa, saya coba sendiri. Nah, ternyata begini teman-teman. Ini tutupnya seperti ini. Ini informasi yang sederhana sekali sebenarnya ya. Informasi yang sederhana sekali dan saking sederhananya terkadang malah diabaikan. Tutup radiator itu apa gitu. Padahal ini sangat penting sekali. Ini saya perjelas ya. Ini tutup radiator ini saya membahas mulai dari tulisannya yang ada di bodinya. Ini ada tulisan 0,9, ada juga yang 1,1. Itu apa? Itu maksudnya adalah kekuatan dari tekanan pegas ini. Nah, yang 0,9 itu kekuatannya adalah 0,9 bar. Yang 1,1 berarti lebih keras pegasnya, 1,1 bar. Nah, kenapa radiator itu kok diberi tutup yang berpegas seperti ini? Jawaban yang sederhana adalah supaya rapat dan tidak bocor. Ya kan? Supaya rapat dan tidak bocor. Kenapa kok harus diberi pegas? Kok tidak ditutup saja karet terus kuat gitu? Nah, itu bahayanya gini. Air itu kalau dipanaskan itu pasti akan menimbulkan tekanan ya, menimbulkan tekanan dan air itu akan mengembang volumenya dan menekan dinding-dinding radiator, selang dan sebagainya. Nah, kalau tidak diberi pegas seperti ini, saat teganannya itu berlebihan, itu selangnya bisa pecah, radiatornya bisa rusak juga. Makanya diberi pegas seperti ini. Diberi pegas seperti ini. Jadi kalau tekanannya itu melebihi standarnya, itu pegasnya akan ngangkat gini dan airnya itu akan mengalir ke reservoir ini. Mengalir ke reservoir ini ya teman-teman ya. Nah, pada suatu kasus reservoir ini tumpah ya. Jadi airnya itu tumpah. Nah, di situ terjadi kesalahan analisa. Katanya packing cylinder headnya jebol terus akhirnya tekanannya membludak ke sini. Nah, ternyata setelah diteliti itu tidak seperti itu. Ternyata apa? Ternyata tutup radiator ini itu sudah mulai tidak rapat. Jadi terkadang itu kalaupun pirnya itu masih kuat, itu ternyata karetnya ini ya karet ini karetnya sudah tidak elastis atau sudah keras. Jadi tutup tersebut tidak bisa menutup rapat pada radiatornya sehingga tekanannya radiator itu ketika mesin panas, airnya itu panas, akhirnya tekanan tersebut meluap ke reservoir ini. Meluap ke reservoir ini sampai tumpah. Itu pasti ya. Karena reservoir ini tabungnya kan cuma kecil seperti ini, ya kan? Pada saat kondisi dingin, dia isinya berada di full gini. Nah, ini cuma satu gelas nggak ada ini. Antara full sampai tumpah ini satu gelas saja nggak ada. Makanya kalau mesin panas dan tutup radiatornya itu sudah rusak,
ini tidak rapat, panas tersebut, pasti airnya itu akan membludak ke reservoir karena pemuaian dalam tutup radiator ya kan? Itu kalau tidak ditahan itu akan melebihi full ini. Jadi pasti tumpah ke sini. Makanya radiator itu diberi tutup yang rapat dan diberi pengatur. Ini istilahnya adalah pengaman ya, atau istilahnya katup pelepas ya, pelepas. Kalau tekanannya melebihi 0,9 dia akan membuka sehingga ia mengalir. Tapi kalau diberi tutup radiator yang berpegas seperti ini, pemuaian itu akan tertahan oleh tutup ini, teman-teman. Tertahan oleh tutup ini sehingga dia tidak bisa membludak ke reservoir. Karena apa? Karena dia kedesak oleh ini, ditahan oleh ini. Jadi seperti dibuntu gitu. Baru setelah tekanan itu lebih dari 0,9 atau 1,1 itu dibuang. Tapi itu membuangnya tidak banyak ya, cuma sedikit-sedikit biasanya. Dibuang sedikit, serut, nutup lagi. Terus ketika mesin dingin, airnya kan menyusut lagi, ia menarik lagi dari sini. Jadi ketarik lagi, karena sifatnya air itu juga sama ya dengan pemuaian logam. Kalau panas dia memuai, kalau dingin dia juga menyusut. Nah, kalau air radiator itu menyusut, otomatis kan terjadi kevakuman di dalam radiator sehingga ini ketarik air dalam reservoir ini ketarik ke radiator lagi lewat saluran ini, lewat selang ini. Nah, ini sudah jelas ya, berarti prinsipnya sudah jelas. Ketika air radiator itu panas dan tekanannya melebihi 0,9 bar, air dari radiator tersebut kelebihan tekanannya dibuang ke reservoir. Nah, saat mesin sudah dingin lagi, airnya menyusut sehingga air yang di dalam reservoir ini kehisap ke radiator lagi. Jadi begitu seterusnya. Pada saat panas dia membuang sedikit, pada saat dingin dia masuk lagi ke radiator. Nah, kendalanya ada lagi permasalahan yang sering terjadi terutama bagi orang awam ya. Pemasangannya ini salah, karena ini bisa salah ya masanya. Contohnya ini ya, kita lepas. Kalau ini salah, misalnya ini dilepas terus dimasangnya ke sini. Nah, ini kan bisa saja terjadi ya, teman-teman. Bisa saja terjadi ini karena bentuknya sama ya, bentuknya sama antara in out ini bentuknya sama. Jadi ini salahnya dimasukkan kiri kanan bisa. Tapi kalau kita salah pasang, nanti yang menuju radiator itu lubang ini ya. Jadi akibatnya apa? Dia tidak bisa menarik air dari tabung karena lubangnya di sini. Jadi kalau kita hisap lubang sini, bukan lubang sini. Bukan. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau terjadi kekeliruan seperti ini, air dalam radiator itu bisa membuang ke reservoir. Tapi kalau dingin dia tidak bisa ketarik lagi ke radiator. Jadi bisa membuang saja tapi tidak bisa menarik. Jadi seperti itu. Yang benar adalah selang yang menuju radiator ini sejalur dengan ini. Selang yang menuju ke reservoir. Jadi yang benar gini, dibalik lagi gini. Ya, ini receh banget tapi ini penting. Nah, harusnya kan ini ya. Bukan di sini, jadi seperti itu. Nah, ini permasalahan yang menyebabkan air membludak bisa juga seperti itu. Terus, gini lagi. Perbedaan tutup radiator 0,9 dan 1,1. Itu bedanya apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bedanya adalah hanya pada kekuatan pegasnya ini. Terus bagaimana apabila tutup radiator yang harusnya 0,9 dikasih 1,1. Nah, itu gini efeknya. Selagi radiator kuat, sistemnya kuat, itu nggak apa-apa, malah lebih baik, Karena apa? Karena kalau tekanan lebih kuat, pemuaian di dalam radiator airnya tersebut itu akan lebih kuat tertahan oleh pegas ini sehingga membuangnya ke reservoir itu sedikit demi lebih jarang-jarang. Jadi kalau pakai 0,9 dia lebih sering membuang ke reservoir. Nah, kalau air panas
mengalir ke reservoir kan otomatis kan mengandung uap air juga kan. Nah, uapnya itu akan menguap. Nah, jadi ketika air dari radiator itu terlalu sering membuang ke reservoir, itu efeknya radiator itu akan lebih cepat sering ngejok ini, lebih cepat berkurang karena seperti kita ngeler kopi itu ya, kopi panas terus dituang ke cangkir itu kan ada uapnya. Nah, seperti itu. Ini kalau terlalu sering membuang ke reservoir itu kan juga bersama uap air akhirnya lebih sering terbuang ke reservoir kalau pakai 0,9. Jadi lebih sering membuang ke reservoir bersama penguapan akhirnya radiator itu lebih cepat, lebih sering berkurang atau lebih banyak berkurang daripada yang 0,1. Tapi sebenarnya kalau normal penguapannya nggak banyak, tapi kalau yang harusnya 1,1 terus diberi 0,9 itu efeknya ya seperti itu. Kalau panas ia lebih sering membuang ke reservoir bersama uap airnya sehingga tandonnya ini, reservoirnya ini lebih sering berkurang ya. Jadi seperti itu. Tetapi ini tidak bisa dijadikan patokan baku. Kalau penter itu harus 1,1. Itu secara teori memang begitu, tetapi untuk sebagai mekanik, saya tidak mewajibkan hal seperti itu karena mobil itu kan ada yang tua, ada yang muda, terus ada yang kuat, ada yang nggak kuat sistem pendinginannya. Jadi radiator itu ada yang umurnya tua, ada yang keropos, ada yang enggak. Nah, apabila radiator itu tidak terlalu kuat, sistemnya juga tidak terlalu kuat, sering rembes sana sini. Kalau harusnya 1,1 terus diberi 0,9 kan lebih bisa mengurangi tekanannya ya. Jadi radiator itu menjadi lebih awet. Tetapi kalau radiatornya itu sudah tua-tua terus banyak rembesan terus agak keropos sedikit terus diberi tekanan 1,1, terkadang itu radiatornya malah rembes dan bocor, kadang selangnya juga bocor. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk tutup saya tidak, secara logika saja tidak mewajibkan harus 1,1. Itu dilihat saja kondisi bagaimana. Kalau yakin kuat, lebih baik pakai yang 1,1 supaya tidak terlalu sering membuang air ke reservoir pada saat mesin panas sehingga penguapan air itu bisa ditekan. Jadi yang keuntungannya yang 1,1 itu airnya lebih stabil. Tetapi kalau sistemnya tidak kuat, diberi tekanan 1,1 terkadang malah rembes, ya itu kekurangan seperti itu. Jadi untuk tutup kita tidak usah fanatik harus ini harus itu, tapi lihat saja kondisinya bagaimana mesin tersebut, sistem pendinginannya bagaimana. Jadi seperti itu. Terus temperatur mesin itu apakah berpengaruh terhadap tutup radiator? Temperaturnya sebenarnya tidak terpengaruh teman-teman. Jadi semisal pakai tutup radiator yang 0,9 itu temperaturnya segini. Terus kalau tutup radiatornya pakai 1,1 temperaturnya segini, itu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi tidak terpengaruh. Cuma kalau tekanannya itu lebih tinggi, air tersebut tidak mudah mendidih. Jadi segini. Semisal tutup rusak dan tutup bagus, itu apakah mesinnya menjadi panas? Sebenarnya tidak begitu, kerjanya tidak begitu. Mesin itu sebenarnya sama, diukur itu sama. Kalau diukur termometer sama. Semisal kalau pakai tutup yang rusak, temperaturnya 90. Terus pakai tutup yang bagus 1,1, temperaturnya juga 90. Nah, tetapi pakai tutup yang rusak, pada saat temperatur 90 itu airnya sudah mendidih, klutuk gitu. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya dipasang tutup itu supaya air itu tidak mudah mendidih walaupun sudah mencapai titik didih gitu. Jadi kalau titik didihnya itu misalnya ya, semisal 95. Kalau kita merebus air itu 95, airnya sudah mendidih. Tetapi kalau ditutup rapat pakai presto itu ya, misalnya presto untuk meresto daging itu ya, air direbus dalam presto kan ada rapatnya ya, karet itu walaupun temperaturnya itu sudah 100, 105 itu tidak mendidih airnya. Jadi panas tapi tidak mendidih. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan radiator diberi tutup yang kedap udara itu supaya
air itu tidak mendidih pada saat mencapai titik didih. Nah, seperti yang kita ketahui, kelemahan sistem pendinginan itu apabila air mendidih. Kalau air sampai mendidih itu pendinginan sudah tidak bekerja. Karena apa? Karena ada gelembung-gelembung udara. Kalau gelembung udara tersebut terjebak dalam sistem pendinginan, itu menyebabkan air itu tidak bisa bersirkulasi. Seperti contohnya pada pompa air sanyo, pompa air rumah itu ya. Kalau masuk angin kan tidak bisa menyedot air. Jadi seperti itu. Sistem pendinginan apabila kemasukan air itu panasnya akan menjadi naik drastis karena airnya tidak bisa muter. Jadi seperti itu. Jadi tujuan di pasti tutup berbekas ini selain mengurangi penguapan, dia juga meningkatkan titik didih. Jadi seperti itu. Logikanya seperti itu. Ini pengetahuan masih SMK dulu sebenarnya sudah ada teman-teman. Tapi mungkin kalau tidak diterapkan di mobil sehari-hari, mungkin kita tidak terlalu paham. Tapi kalau ada contohnya seperti ini, itu akan menjadi mudah dipahami. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikianlah sekilas info dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Info yang receh tapi berguna bagi pemula. Kalau yang sudah pro pasti tidak membutuhkan informasi ini, karena informasi apa itu pelajaran anak SMK, jadi seperti itu. Tapi saya yakin walaupun ini receh, tapi ini masih dibutuhkan untuk pemula yang dulu belum sempat mendapatkan teori sistem pendinginan pada saat waktu SMA, ataupun pada saat SMK dulu waktu diajar itu tidur atau bolos. Jadi seperti itu. Oke, demikian info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.